Oh, yang kamu juga cuma satu. Wangi sekali. Sudah. Terima kasih. Bagaimana rasanya, enak kan wangi? Kakak, Aku tidak memberitahunya. rapat mingguan hari Senin kesini kerja belum selesai. Makan juga kesini makan benar-benar bau. Oh iya, kamu jongkok di sana ngapain kamu menghindari aku ya? Jangan menghindar. Tali sepatuku lepas, aku mengikat tali sepatu. Kalian berdua bekerja sama menipu aku kalau bukan karena aku pintar. Mendengar kabar kalian di sini. Kamu kan perempuan yang memaki aku di depan lift. Yang kalian kenal ya? Maka dia seharusnya mengembalikan bajumu. Kenapa kamu hari ini menipu aku? Salah paham, semua salah paham. Ayo makan udang kecil. Kenapa kalian berdua makan bersamanya? Di dalam ini mungkin benar-benar ada salah paham. Aku perkenalkan secara resmi. Maya, ini adik kandungku Li Weiwei. Weiwei Lin Maya. Warung makan ini milik keluarga mereka. Tetangga baik kami selama bertahun-tahun. Lin Maya, kamu pakai bos so you can. Kamu masih memegang baju bos O. Kenapa baju O yang ada di tanganmu? Dia meminjamkannya padaku. Kamu tidak akan mengatakan padaku. Kamu benar-benar pacar Ouyang kan? Sepenuhnya uangku selera Ouyang. Tidak pernah semurah ini. Jika kamu benar-benar tunangan Ouyang, maka menurutku selera Ouyang juga tidak terlalu tinggi. Sekarang kamu dengan Linnea sudah bukan pasangan lagi. Dia lajang, aku juga lajang. Aku berhak mengejar siapapun yang aku suka, gadis lajang. Kamu bisa mengatur. Aku mengerti sekarang semua hal cocok. Ouyang, apakah ini si wanita brengsek itu? Menghancurkan pacarnya sendiri, lalu tanpa malu datang menggoda kamu. Weiwei. Kamu benar-benar sudah berubah seleranya ya? Steak dan foie gras yang enak kamu tidak mau. Malah datang ke sini makan makanan pinggir jalan yang tidak berkualitas. Sekarang kenapa kamu bisa jatuh sampai bergaul dengan barang bekas yang tidak jelas seperti ini? Weiwei, kamu ngomong apa sih? Li Weiwei, ya? Bilang kamu adiknya Paman Li. Aku benar-benar tidak percaya. Mengapa sifat baik yang ada di kakakmu tidak terlihat sama sekali padamu? Kamu bilang kamu tunangan Ouyang, ya? Kalau ini benar, aku benar-benar merasa kasihan pada Ouyang. Apa katamu? Oh Lonji lagi. Bisa kubelah mulutmu dan hancurkan tokomu, percaya? Weiwei, sudah cukup. Keterlaluan kamu. Punya uang memang hebat? Dengan uang bisa semena-mena? Tidak takut hukum lagi? Ku beritahu, uangmu bukan hasil kerjamu, tapi hasil kerja ayahmu, kakekmu, kakakmu. Tidak bersyukur malah semena-mena. Harusnya kamu bersyukur atas semua yang dimiliki. Harus punya rasa hormat dan takut. Kak, dengar dia ngomong apa? Dia mendidikku nih. Apa-apaan sih? Berani-beraninya mendidik orang. Kalian berdua kepalanya kejepit pintu ya? Makan sama perempuan jalang yang hianat pacarnya. Lalu menggoda orang kaya. Kalian mikirnya gimana sih? Nggak ada yang didik, aku yang didik. Kubelah mulutmu. Jiang Yilong. Tolong dong. Diam aja. Cepat kunci kakinya. Perempuan jalang. Cepat-cepat. Angkat. Maaf Paman Li, ada masalah. Besok aku datang lagi ya. Cepat-cepat. Lapisan aku. Larsen, nyawa bisa layak. Lin Maya, aku nggak bakal lupakan ini. Nanti jadi sekretaris di perusahaanku. Gimana?
Fujiwara-san. Ya. Tambah satu teko lagi. Teko anggur ini. Aku yang traktir. Habis diminum, pulang cepetan. Fujiwara-san. Sudah tua jadi cerewet, nanti dibenci orang. Maaf. Kami sudah tutup. Aku cari dia. Terima kasih. Chiyun. Ayo pulang. Pulang kemana? Aku tidak punya rumah. Chiyun. Malam-malam minum sampai mabuk sendiri. Sangat tidak pantas. Aku mempermalukanmu. Jika kamu merasa aku mempermalukanmu, kita bisa bercerai. Aku setuju sepenuhnya. Anak-anak sudah besar. Bercerai tidak akan mempengaruhi mereka. Setuju saja, lepaskan aku dan dirimu, oke? Chiyun. Lupakan saja niatmu itu. Aku tidak akan bercerai denganmu. Aku tahu. Kamu tidak mau bercerai. Hanya karena harta dan saham, bukan? Bahkan jika aku mengambil separuh hartamu, aku tidak bisa mengambil hak keputusanmu atas O Group. Aku tidak mempengaruhi kendalimu atas O Group. Aku ulangi sekali lagi, Kyun, kamu terlalu banyak minum. Aku antar kamu pulang, oke? Kenapa kamu menyiksaku seperti ini? Sampai kapan kamu akan menyiksaku? Apakah kamu ingin melihatku mati? Hidup seperti ini. Untuk apa dilanjutkan? Apa artinya lagi? Bisa tidak suaranya kecil sedikit? Ini tempat umum. Pulang dengan aku. Aku tidak mau pulang. Aku tidak punya rumah. Boss OU, masalah rumah sudah saya selesaikan untuk Anda. Ini kontrak sewa dan kunci, barang-barang juga sudah saya pindahkan. Kalau begitu saya keluar dulu. Halo, ini saya. Alasannya. Beritahu semua kepala departemen, rapat dalam 15 menit. Pastikan OYNG datang, bilang itu perintah saya. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua untuk rapat ini. Utamanya untuk membahas OYNG Weko Boss ingin memecat manajer penjualan, Jen. Manajer Lu.
Sebagai kepala Departemen Personalia, tolong bacakan untuk semua. Perusahaan dalam hal kontrak kerja selama periode kerja. Pemberi kerja dapat secara sepihak mengakhiri hubungan kerja. Lihat apakah manajer memiliki alasan untuk dipecat. Baik. Melanggar peraturan perusahaan secara serius. Melakukan penyelewengan yang serius. Menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Karyawan juga membangun hubungan kerja dengan perusahaan lain. Dan berdampak serius pada pekerjaan di perusahaan ini. Atau menolak untuk diperbaiki setelah perusahaan meminta. Bos OU, itu saja. Baik, tolong Departemen SDM beritahu saya. Apakah dalam 1 tahun terakhir kinerja manajer ada pelanggaran serius terhadap peraturan perusahaan? Tidak ada. Manajer selalu hadir tepat waktu. Tidak pernah izin tanpa alasan, bolos, atau pulang lebih awal. Pak Zhang, Anda adalah kepala Departemen Penjualan. Tolong beritahu saya, apakah dalam pekerjaan manajer di Departemen Penjualan ada penyelewengan yang serius atau menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan? Bos OU, tim yang dipimpin manajer selalu menjadi tim bintang di Departemen Penjualan kami. Selama 2 tahun berturut-turut meningkatkan kinerja lebih dari 30%. Saya mengenalnya, dia sangat serius dan bertanggung jawab dalam bekerja. Sering membawa timnya lembur untuk membahas strategi penjualan. Saya sendiri sudah melihat ini berkali-kali. Manajer Chen, apakah Anda baru-baru ini berniat pindah dari O Group? Pertama, saya berterima kasih kepada Pak Chang dan manajer Liu atas pengakuan terhadap pekerjaan saya. Jujur saja, memang ada beberapa perusahaan headhunter yang menawarkan saya. Tapi saya sudah menolak semuanya. Saya bisa membuka email di komputer saya. Dan catatan komunikasi di ponsel saya menerima semua. Investigasi yang sah dari perusahaan. Tapi saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Saya percaya O Group adalah perusahaan kosmetik terbaik di dalam negeri. Dan memiliki reputasi internasional yang baik. Jadi saya selalu bangga bekerja di O Group. Saya tidak pernah punya niat untuk meninggalkan O Group. Terima kasih semuanya. Lalu, Wakil Bos O, saya ingin bertanya, dengan alasan apa Anda ingin memecat karyawan yang rajin ini, yang mematuhi semua peraturan dan sangat setia? Apa yang membuat O Group bisa mencapai hari ini? Adalah aturan, jika kita menyalahgunakan kekuasaan dan mencampurkan emosi pribadi dalam manajemen, hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi. Kalau tidak mengutamakan kepentingan grup, maka dia tidak pantas tinggal di grup ini. Siapapun kamu, aku akan yang pertama usir kamu. Mengerti? Oke, rapat selesai.
Main kasar karena emosi gini, nanti cedera. Ada masalah? Ayo latihan bareng aku. Kamu OCD ya? Bisa lebih cepat lagi. Aku kasih 3 detik. Lepaskan kunci-ku ini. Dua. Tiga. Bisa pakai jurus ini? Coba kalahkan jurusku dulu. Aduh, udah cukup. Ngobrol dong, ada apa sebenarnya? Gimana pendapatmu tentang kakakku? Aku ngobrol sama kamu. Kakakmu kenapa? Hari ini dia berani demi Sensei kecil-kecilan. Buat aku malu di depan semua direktur. Jujur saja, soal memecat Sensei. Memang kamu yang salah. Jangan bahas siapa benar salah dulu. Tidakkah kamu merasa ada yang aneh? Menurutku, kakakmu akhir-akhir ini tidak baik-baik saja. Sudah beberapa hari dia tidak ke kantor, dan juga tidak pulang ke rumah. Kok kamu tahu segitu detail? Jangan lupa, tugasku adalah menjamin keamanan semua anggota keluarga kalian. Manager Liu, bagaimana perkembangan proyek di Pulau Kijang? Proyek Pulau Kijang saat ini terhenti. Kenapa? Tahun ini grup sudah membuka 2 hotel baru di Shanghai dan Hangzhou. Keuangan perusahaan sedang sangat ketat.
Sepengetahuanku, proyek metro di Pulau Kijang akan segera dimulai. Kesempatan ini tidak boleh terlewat. Soal dana akan kucarikan jalan. Tim terus lanjutkan pekerjaan. Rapat selesai. Punya uang bisa semena-mena ya? Dengar baik-baik, uangmu bukan hasil kerjamu. Tapi hasil kerja ayahmu, kakekmu, abangmu. Bukannya bersyukur, malah semena-mena. Kamu harus bersyukur atas semua yang kamu miliki sekarang. Harus memiliki rasa takut dan hormat. Katakan kamu adalah adik dari Paman Li. Aku benar-benar tidak percaya. Mengapa sifat baik yang dimiliki kakakmu tidak terlihat sama sekali padamu? Bagaimana bisa aku bukan tunanganmu? 4 tahun lalu sebelum aku pergi ke Jepang, apa yang kamu katakan padaku? Apa yang aku katakan? Kamu bilang asalkan aku pergi belajar ke Jepang dengan baik. Menyelesaikan 4 tahun itu tanpa mengganggu atau mengusikmu. Begitu aku kembali, kamu akan menikahiku. Apa aku pernah bilang begitu? Kalau kamu tidak pernah bilang begitu, mengapa aku pergi ke Jepang? Dan pergi selama 4 tahun. Ini ijazahnya, aku sudah menyelesaikan 4 tahun itu. Sekarang aku sudah kembali, jangan coba-coba mengingkarinya. Dikepung dari segala arah. Kamu bilang kamu adalah tunangan Ouyang? Ya. Jika ini benar, aku benar-benar merasa sedih untuk Ouyang. Kalau tidak ada yang mendidikmu, aku yang akan mendidikmu. Pergi sana. Minggir. Minggir, minggir. Kalian ngapain? Orang tua, cari mati ya kamu ngapain? Kamu ngapain? Ini melanggar hukum, kamu ngapain? Kamu ngapain? Kenapa kalian datang lagi? Xiao Ya, jangan bergerak, Xiao Ya. Kamu pulang saja, ini tidak ada hubungannya denganmu, ini urusan orang dewasa. Cepat pulang, dengar tidak Xiao Ya, kamu cepat pulang, dengar ya. Han Perkin. Kalian ngapain? Kenapa menghancurkan barang-barangku? Jangan hancurkan. Jangan hancurkan lagi. Kalian semua minggir. Kamu jahat, kamu minggir, menjengkelkan. Pukul kamu, orang jahat.
Ayo. Li Dongya. Ini adalah putriku, Lin Meiya. Kamu adalah Lin Meiya. Senang berkenalan denganmu, namaku Li Dong. Aku pemilik kecil warung makan di seberang, kalau ada apa-apa. Bisa hubungi aku kapan saja, oke? Terima kasih. Terima kasih, Kak Lidong. Salah sebut, bagaimana bisa kamu memanggilnya Kak Li Dong? Dia adalah adik kecil yang baru saja aku kenal. Bagaimana kalau begitu, kamu panggil dia Paman Li saja? Oke, aku setuju. Kalau begitu, mulai sekarang kamu panggil aku Paman Li, ya? Terima kasih, Paman Li. Sama-sama, Lin Maya. Kenapa hari ini panas sekali ya? Kakek, pasar sayur jauh dari sini? Biasanya Lin Meiya butuh waktu berapa lama untuk belanja sayur? Dia sudah punya pacar. Mereka sudah tumbuh besar bersama sejak kecil. Yang. Datang. Kenapa kalian datang? Hari ini aku datang untuk mengajakmu makan. Mengajakku makan? Kenapa? Orang yang menyelamatkanmu mengajak makan, kamu tidak senang? Bukan itu maksudku. Ada yang perlu kamu bicarakan denganku? Tidak ada yang terlalu penting. Hanya ingin ngobrol denganmu. Tentang mantan pacarmu, Chen Ze, sekalian. Aku ingin secara resmi mengundangmu menjadi sekretarisku. Menjadi sekretarismu? Sudahlah. Tapi tentang Chen Ze, masih bisa kita bicarakan. Tunggu sebentar ya. Kakek Wang, sayur-sayuran ini ditaruh di sini ya. Ayo pergi. Dah, kakek Wang. Semoga di kehidupan selanjutnya aku masih bisa menjadi adikmu. Tolong rawat baik-baik orang tua kita. Sampaikan maafku pada mereka. Coba cicipi ini. Sayur bayi. Kenapa kamu tidak makan? Aku makan apa? Kalian berdua hampir menghabiskan mangkuknya. Jiang Yilong, kamu pesankan satu untuknya. Sudah, jangan makan lagi. Mangkuk besar ya. Katakan, Apa? bukannya kamu bilang ingin membicarakan tentang Chen Ze? Tentang Chen Ze, nanti aku bicarakan denganmu. Aku mau bicarakan hal lain dulu. Bukannya kamu mau bergabung dengan perusahaan kami? Kalau begitu, kamu masuk departemen riset dan pengembangan. Apa bedanya dengan menjadi sekretarismu? Dan menjadi sekretarismu punya banyak keuntungan. Kamu tahu kan, itu sangat santai. Jurusan yang aku pelajari adalah pengembangan produk kecantikan. Kenapa aku harus membuang bakat dan kemampuanku? Untuk melayani kamu menyajikan teh dan mengirim dokumen? Baiklah. Kalau begitu, beritahu aku. Di mana departemen pengembangan produk perusahaan kita? Nanti kalau aku sudah mulai kerja, pasti tahu di lantai berapa. Lantai berapa? Departemen pengembangan produk perusahaan tidak ada di kota ini. Kamu tidak tahu ya? Tidak ada di kota ini. Lihat, aku bilang kamu bodoh kan?
Departemen Pengembangan Produk. Apakah HR tidak memberitahu kamu bahwa itu di Suzhou? Kamu baru saja kembali dari Eropa. Untuk menemani ayahmu, kan? Kalau kamu pergi ke Suzhou, apa bedanya dengan di Eropa? Benar kan? Kamu kenapa? Kamu tidak bodoh sampai mengira aku berbohong tentang ini, kan? Siapa yang tahu? Kembali ke topik Chenze. Baiklah, tentang Chenze. Lihat, kamu dan Chenze sudah punya hubungan selama 20 tahun. Baru saja kembali sebentar. Tiba-tiba putus begitu saja tanpa alasan yang jelas. Kamu benar-benar rela? Aku rasa sih, 20 tahun itu lama loh. Hidup ini ada berapa 20 tahun? Apalagi kalian berdua tumbuh bersama di panti asuhan. Dengan dasar hubungan seperti itu, kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan? Kamu kenapa? Bukannya kamu yang minta aku bicara tentang Chenze? Kamu kenapa? Jangan gitu dong, seolah-olah aku sudah melakukan sesuatu padamu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tolong jangan nangis lagi. Wei, jangan nakut-nakutin aku dong. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Beritahu aku. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kamu juga tidak perlu membujukku. Sudah begini, biarkan aku mati saja. Apa maksudnya tidak ingin hidup lagi? Wei, jangan ngomong sembarangan dong. Jangan nakut-nakutin aku, ada masalah apa bilang baik-baik. Aku sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke kamu, ada masalah apapun. Kita duduk dan bicara baik-baik, apa yang terjadi? Kakak bisa bantu kamu selesaikan, mengerti? Jangan berpikir macam-macam. Hello. Wei. Aku benar-benar lelah. Aku tidak mau bicara lagi. Tidak boleh. Jangan tutup telepon, tetap berbicara denganku. Dengar tidak? Wei.
Kenapa kamu pesan begitu banyak? Untuk meminta maaf dan menebus kesalahanku. Aku juga tidak tahu kamu mau makan apa, aku bawa semuanya. Kamu mau makan apa lagi? Aku akan ambilkan lagi. Baru saja makanan favoritmu, malatang, kamu juga tidak sempat makan. Semua sudah aku habiskan. Dan membuatmu menangis. Maaf ya. Aku suka makan croissant. Kenapa kamu? Kamu tidak akan menangis lagi, kan? Croissant terlalu tidak enak. Kalau begitu jangan makan ini, aku kasih kamu ini. Ini yang berwarna pink, kelihatannya enak. Tidak, aku sudah makan. Aku akan menghabiskannya, kalau tidak habis sayang. Aku minta maaf. Baru tadi aku tidak baik, tidak bisa mengendalikan emosiku. Maaf. Baiklah, kita lanjutkan. Lanjutkan apa? Lanjutkan bicarakan masalah Chenze. Kakak, jangan bercanda denganku. Baru tadi aku bilang tentang Chenze. Kamu hampir membuatku gila. Aku tidak akan pernah menyebut Chenze lagi. Dalam kehidupan, kadang-kadang reaksiku agak lambat. Baru tadi aku baru memikirkannya. Beberapa hal yang kamu katakan memang masuk akal. Aku sudah bersama Chenze selama ini. Tiba-tiba seperti ini. Memang ada masalah. Sekarang aku butuh bantuanmu. Semoga kamu bisa membantuku menganalisis. Benar, kan? Tapi aku bilang tentang Chenze. Jangan kamu masukkan ke hati ya. Aku janji. Aku janji tidak akan seperti tadi lagi. Baik. Kamu lihat. Chenze. 3 tahun lalu masuk ke perusahaan O sebagai asisten. Rekam jejaknya selama kuliah dan alma maternya. Sejujurnya tidak terlalu menonjol, dengan latar belakang pendidikannya. Menurutku tidak mungkin dia bisa naik jadi manajer secepat itu. Kecuali dia punya koneksi yang kuat. Tapi apa latar belakang dan asal-usulnya? Ini tidak perlu aku jelaskan lagi kan? Dia hanya butuh 3 tahun. Untuk naik ke posisi manajer departemen penjualan. Ini benar-benar tidak pernah terjadi sebelumnya di perusahaan O. Kamu ingin bilang, Chenze punya backingan? Iya. Kalau tidak, terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa tidak bisa dianggap? Chenze berhasil mencapai posisinya sekarang berkat usahanya sendiri. Naik ke posisi sekarang. Usaha sendiri. Siapa yang tidak berusaha? Kamu beritahu aku, siapa karyawan di perusahaan O yang tidak berusaha? Aku bilang, kamu bodoh ya. Chenze tidak punya sumber daya maupun latar belakang. Dari mana dia punya koneksi yang begitu kuat? Yang paling penting, baru saja kamu kembali, dia buru-buru minta putus. Kenapa? Baik. Bahkan jika Chenze punya backingan dan latar belakang. Lalu kenapa? Backingan ini juga harus dibedakan laki-laki atau perempuan. Perempuan. Dia pasti saat kamu sedang kuliah di luar negeri. Mencari wanita kaya dan berpengaruh di luar sana. Aku benar-benar melebih-lebihkan IQ kamu. Apa yang ada di pikiran kamu setiap hari? Bagaimana kamu bisa lulus dari universitas, kakak? Lihat, kalau dia tidak punya niat jahat. Kenapa selama 3 tahun di perusahaan O? Kamu sama sekali tidak tahu. Dia tiba-tiba buru-buru minta putus denganmu. Kenapa? Dia bilang itu masalah kamu, Lin Mei ya? Itu memang masalah kamu. Apa yang dia bilang, itu yang kamu percaya. Kamu begitu percaya padanya. Adik kamu hari ini main drama, sebenarnya ini adalah sinyal. Perusahaan O Group bukan milik OYANG. Bisa langsung diambil alih begitu saja. Dia tahu pasti akan ada penentangan dari manajemen perusahaan. Makanya dia pakai cara yang ekstrim itu buat bikin wibawa. Aku terlalu kenal sama OYANG. Meskipun dia biasanya santai-santai aja, tapi dia nggak punya niat jahat. Urusan perusahaan juga nggak pernah dia pedulin.
Orang bisa berubah, kan? Coba kamu pikir. Ahli waris OU ya cuma kamu atau dia. Hadapin godaan segede itu. Kamu yakin banget dia nggak tergoda sama sekali? Lagi pula, 10 jari aja beda-beda panjangnya. Jangan lupa, kamu bukan anak kandungnya Ou Changlin. Dan aku udah tahu siapa cewek itu. Siapa? Cewek yang ada Siapa Liu Xiaohong? Kepala Departemen Perencanaan, tahun ini berusia 38 tahun. Sebelumnya sudah pernah menikah 2 kali. Katanya sekarang sedang berurusan dengan suami ketiganya. Dalam proses perceraian. Jadi saya menduga, dia yang paling mungkin berselingkuh dengan Chen Zhe. Jika benar dia, kenapa dia tidak memindahkan Chen Zhe ke departemennya sendiri? Masih perlu ditanya? Untuk menutupi mata orang lain. Grup OU paling menentang hubungan asmara di kantor. Apalagi Chen Zhe adalah pihak ketiga. Kamu bilang siapa pihak ketiga? Dia yang masuk ke hubungan kita. Dia seharusnya yang jadi pihak ketiga. Iya, dia pihak ketiga. Kamu jangan terlalu emosi dulu ya. Semua yang kamu katakan benar. Semua di atas hanya dugaan saya. Liu Xiaohong hanya penilaian pertama saya. Sepertinya Wang Mei dari Departemen Pemasaran ini. Zhang Jing dari Departemen Pembelian. Liqian dari Departemen Keuangan, semuanya mungkin. Semua adalah target kecurigaan saya. Kalau begitu menurutmu, asalkan wanita di level atas grup O, semua mungkin. Ada satu orang yang kamu lupakan. Siapa? Kakakmu. Kakakku? Jangan bercanda, jangan pernah berpikir begitu, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakakku tertarik dengan orang seperti itu? Orang seperti apa? Kamu menghina siapa? Maksud saya, kakakku bahkan tidak tertarik dengan Lidong. Apalagi dengan Chen Zhe. Tidak mungkin sama sekali. Paman Xiao Xiaoli suka sama kakakmu ya? Jangan bergosip. Saya tidak bilang begitu. Mereka berdua, itu semua diatur oleh orang tua kita dan orang tua mereka. Diarahkan, mereka berdua. Sama-sama tidak saling suka. Ya ampun, tidak saling suka tapi tetap bersama. Saya bahkan tidak berani membayangkannya. Oh, yang ini biasanya terlihat santai. Tidak serius. Tapi saya selalu merasa, ini hanya pura-pura. Ambil contoh kali ini saja. Untuk seorang Lin Meiya. Apakah dia perlu membuat keributan besar hanya untuk memecat saya? Hanya ada satu penjelasan untuk hal ini. Departemen penjualan selalu berada di bawah kendalimu. Dia juga tahu bahwa saya adalah orangmu. Posisi saya tidak terlalu besar maupun kecil. Memecat saya tidak akan mempengaruhi O Group. Dan juga bisa membuatmu merasa sakit. Dan saya yakin. Ini hanyalah awal. Begitu saya pergi, dia akan melanjutkan satu persatu. Mengambil orang-orangmu. Dan juga, OU yang sebelumnya juga bermain-main ke seluruh dunia. Ayahmu juga pernah memaksanya kembali ke perusahaan untuk bekerja. Tapi kapan dia pernah tinggal dengan tenang? Kenapa kali ini dia memilih untuk menetap? Xiao Rui, O Group bisa sampai seperti sekarang ini. Kamu berjasa besar. Jadi masa depan O Group seharusnya menjadi milikmu. Coba pikirkan. Begitu O yang mengambil alih O Group. Maka semua kerja kerasmu sebelumnya akan sia-sia. O Group juga akan hancur. Jadi baik untuk dirimu sendiri, maupun untuk O Group. Kamu tidak bisa memilih untuk diam saja. Bagaimana bisa keluargamu seperti ini? Saya benar-benar tidak menyangka. Di zaman sekarang ini masih ada orang tua yang memperkenalkan pernikahan.
Apakah orang tuamu juga akan mengaturkan seorang istri untukmu di masa depan? Saya tahu, Li Weiwei itu. Apakah dia adalah istri yang diaturkan oleh orang tuamu? Tidak ada yang bisa mengatur saya. Tapi inilah kenyataannya. Mengabaikan perbedaan status dan kualitas. Dan latar belakang pendidikan. Di antara perusahaan besar. Pewaris saling menukar saham melalui pernikahan. Ini adalah hal yang biasa baik di dalam maupun luar negeri. Seperti raja-raja di zaman dahulu. Yang akan menikahkan anak-anak mereka. Dengan anak-anak raja dari negara lain untuk menghindari perang. Dan mengokohkan kekuasaan. Seperti kakak saya dan paman Xiaoli. Meskipun mereka berdua sekarang sedang berusaha keras melawan. Tapi menurut saya, pada akhirnya, lengan tidak bisa mengalahkan paha. Kecuali kakak saya benar-benar meninggalkan keluarga Ou. Tapi kalau dia pergi, maka seluruh beban keluarga Ou akan jatuh di pundak saya. Saya tidak mau. Saya tidak mau bekerja keras sepanjang hari. Untuk mengurus seluruh keluarga Ou. Yang paling saya khawatirkan sekarang. Dan yang paling saya takuti. Adalah saya akan menjadi korban kedua. Bagaimanapun juga. Bahkan di masa depan. Kamu juga akan diatur untuk menikah. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa orang itu bukan Li Weiwei. Seharusnya itu adalah seorang wanita yang baik dan berbudi luhur. Seperti Li Weiwei ini, dia itu cewek nakal. Bagaimana dia bisa mengurus suami dan anak di masa depan? Kamu juga berpikir begitu, kan? Ayo minum. Saudara sejiwa. Buka pintu. Weiwei. Kenapa baru datang? Bukankah sudah cukup jelas di pesan WeChat yang saya kirim? Apakah kamu tidak melihat bahwa saya ingin bunuh diri? Tentu saja saya melihatnya, makanya saya buru-buru datang untuk menyelamatkanmu. Kamu sudah tahu, tapi kenapa datanya lama sekali? Weiwei, kalau kamu mau bunuh diri, bisa pilih kamar di atas kantor saya. Kenapa harus memilih hotel yang paling jauh dari pusat kota untuk bunuh diri? Perjalanan ke sini butuh waktu, apalagi macet. Semuanya menyusahkan saya mau bunuh diri, kamu masih sempat macet. Dari kamu masuk sampai sekarang, setiap kalimatmu mencari alasan kenapa kamu terlambat. Apakah saya masih adikmu? Saya hampir mati. Kamu bahkan tidak mengucapkan satu kata penghiburan. Dan tidak bertanya kenapa saya ingin bunuh diri. Kalau begitu, saya tanya, kenapa kamu ingin bunuh diri? Kalau begitu, saya kasih tahu, kamu harus membalas dendam untuk saya. Baik, kasih tahu saya, siapa yang berani begitu mengganggu Weiwei kita? Saya akan memberinya pelajaran.
Siapa sebenarnya? Lin Mei, dia sudah memperlakukan saya begitu buruk. Kamu sudah lupa? Wei Wei, malam itu terjadi hal yang sangat besar. Apakah kamu tidak merasa malu? Malu, karena terlalu malu. Mokali Weiwei summer hit up. Sudah habis malam itu. Bahkan di depan Ouyang. Di depan Ouyang, sebotol penuh anggur merah dituangkan ke tubuhku. Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk melawan aib besar. Apa aku tidak ingin balas dendam? Wei Wei, jangan marah. Dengar kata kakak. Lin Mei kemarin menuangkan sebotol penuh anggur merah. Ke tubuhmu, memang ada yang kurang tepat. Itu salah dia, tapi kamu? Kamu menghinanya di depan banyak orang seperti itu. Menurutmu apa yang kamu lakukan benar? Kamu pikir-pikir dulu. Aku tahu kamu suka Ouyang. Tapi Ouyang belum tentu suka kamu. Masalah cinta harus saling suka, kamu tidak bisa memaksa. Lagipula, Wei Wei. Kamu adalah putri keluarga Li, cantik. Badan bagus, pendidikan tinggi. Banyak yang mengejar kamu. Kenapa kamu harus suka Ouyang? Dengar kata kakak, cari yang lain, oke? Ouyang yang bilang padaku. Dia bilang asalkan aku kuliah di Jepang. Setelah lulus, dia akan menikahiku. Dia tidak bisa ingkar janji. Lagi pula, ini bukan hanya membantuku. Ini juga membantumu, kamu tahu? Apa maksudmu? Kamu adalah anak sulung keluarga Li. Memang kehormatan dan masa depan keluarga kita. Perkawinan antara keluarga kita dan keluarga Ou pasti terjadi, bukan aku ya kamu. Kalau aku tidak bisa menikahi Ouyang, coba tebak orang tua. Apakah akan fokus pada kamu dan kakak Ourui? Sudahlah, kamu berhenti dulu. Aku dan Oui, kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri. Tidak perlu kakak ikut campur. Sekarang kamu urus dulu masalahmu yang berantakan itu. Baru bicara lagi. Aku dulu hanya punya satu tujuan, yaitu menikahi Ouyang. Sekarang akhirnya ada satu lagi, yang nomor satu, yaitu menghancurkan Lin Mei. Nomor dua baru menikahi Ouyang. Kalau kamu kakakku, bantu aku, kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai kakak. Benarkah? Kalau begitu jangan anggap aku kakak. Aku sekarang akan mati di depanmu. Li Wei Wei. Meskipun kamu tidak mengakui aku sebagai kakakmu lagi, tapi setiap tahun pada hari ini, aku akan membawa kamu bunga. Silakan. Gimana pesel kukurku? Kalian semua menggangguku. Kenapa? Ada apa di wajahku? Aku mengerti. Kamu mengerti apa? Hari ini kamu susah payah mengajakku makan. Dan juga makan dessert. Kamu sebenarnya tidak ingin membicarakan masalah Chenze. Kamu hanya ingin aku menjadi sekretarismu. Dan tameng untuk kamu dan Li Weiwei. Lin Mei. Meskipun kamu biasanya agak aneh, tapi aku merasa menyimpanmu di sampingku. Untuk mengusir roh jahat itu cukup bisa diandalkan. Mengusir roh jahat. Jangan terlalu bersemangat dulu. Aku akan memberitahumu, menjadi sekretariku punya banyak keuntungan. Aku akan jelaskan satu persatu. Pertama, pekerjaan yang terhormat, kan? Kedua, penghasilan yang besar. Kamu bisa tinggal di kota ini menemani ayahmu. Keempat, dan yang paling penting, mudah untukmu menyelidiki alasan sebenarnya Chenze putus denganmu. Tambahan satu lagi, dan yang paling penting, aku di belakangmu, memberikan semua dukungan teknis. Bagaimana? Jika
kamu masih peduli pada Chenze. Jika kamu masih peduli pada hubungan 20 tahun ini, kamu tidak perlu buru-buru menjawabku, pikirkan baik-baik. Aku memberitahumu hal ini. Kalau lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi keuntungan besar seperti ini. Mungkin tidak akan kamu temui lagi seumur hidupmu. Kerjasama yang menyenangkan. Pak Lin, kenapa kamu di sini? Pak Wu. Aku tahu kamu sibuk, jadi tidak ingin mengganggumu. Aku ingin bertanya, apakah ada kabar tentang Duronan ini? Saya sangat mengerti perasaanmu, tapi kamu juga tahu. Orang dengan nama yang sama sangat banyak. Pekerjaan kami seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi kamu tenang saja, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk hal ini. Kalau ada kabar, aku akan langsung memberitahumu, oke? Oke. Aku masih ada urusan lain. Oke, kamu sibuk. Oh. Tetap di dalam dengan baik. Kamu tahu aturan di sini? Atur. Tolong, jangan lari. Kamu mau apa? Kamu gimana? Ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Jalan 21 adalah rumahmu, kan? Kamu punya anak laki-laki berusia 8 tahun. Kamu dengarkan baik-baik. Aku akan keluar besok.
Kalau kamu sentuh dia lagi, kamu jangan harap bisa melihat anakmu lagi. Mengerti? Apa yang terjadi? Kami tidak tahu. Tapi menurutku kalian harus membawanya ke dokter.